Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat tasbih yang Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Dan selamat kepada para Rasul dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sembari menunggu teman-teman kita yang belum sampai di masjid pada bagian cerah ini, sebelum kita melaksanakan sholat tasbih, sedikit menyampaikan beberapa informasi terkait tata cara dan pelaksanaan sholat tasbih. Mengingat setiap bulannya kita melaksanakan sholat tasbih, ada jamaah yang baru hadir dan ikut, maka perlu penjelasan. Pertama, sesuai dengan namanya bahwa tasbih itu adalah melafalkan kalimat subhanallah. Ada yang lebih panjang lagi, subhanallah walhamdulillah. Ada yang panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah zikir yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat memang mudah dilafalkan, namun di akhirat kelak nanti itu timbangan amalnya cukup berat. Maka jangan biarkan kita tidak membaca tasbih atau al-baqiyatus sholihat, zikir-zikir ini semasa kita masih hidup dalam dunia. Maka ada yang menyatakan bahwa sholat tasbih kalau bisa setiap hari mau melaksanakannya silahkan. Kalau tidak mampu seminggu sekali pun boleh. Kalau tak mampu sebulan sekali pun boleh. Kalau tak mampu sebulan sekali, setiap tahun sekali pun tak apa-apa. Kalau setiap tahun tak bisa juga, minimal dalam hidup sekali kita melaksanakan sholat tasbih. Karena memang begitu berat timbangan amal daripada fadilah tasbihnya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tasbih itu pelaksanaannya ada dua versi. Yang pertama, kalau dilaksanakan malam hari, maka kita laksanakan 4 rakaat dengan 2 kali duduk atau 2 salam, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau diadakan di siang hari, maka pelaksanaannya 1 salam 4 rakaat. Dalam syariat sholat tasbih itu kita membaca tasbih sebanyak 300 kali. Karena kita untuk meringankan, bukan meringankan daripada amal ini, cukup kita nanti baca tasbihnya yang sederhana saja dan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, cukup itu aja. Atau subhanallah kalau berat kali melaksanakannya, maka cukup subhanallah subhanallah subhanallah. Yang 300 kali itu kita baca di 4 rakaat itu. Maka 300 dibagi 4, setiap rakaatnya itu kita baca 75 kali tasbih. Maka rakaat berikutnya tinggal berkali-kali saja. Nah, yang 75 kali ini di mana-mana bacanya. Maka cara bacanya 75 kali ini, pertama ketika kita takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surah. Jadi surahnya supaya diserentak karena kita tidak jahar, supaya tekniknya pas. 4 rakaat kita baca yang kul saja. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya kul huwallahu ahad,
Rakaat ketiganya nanti kul a'udzu birabbil falaq, rakaat keempatnya kul a'udzu birabbin nas, supaya nanti selesainya sama. Nah, tasbih yang dibaca pertama setelah bacaan surah dibaca 15 kali. Setelah Al-Kafirun kita baca 15 kali. Nanti rakaat kedua setelah Al-Ikhlas baca 15 kali. Rakaat ketiganya setelah Al-Falaq baca 15 kali. Kemudian nanti rakaat keempatnya setelah An-Nas baca 15 kali. 15 pertama. Kemudian selanjutnya intikal rukun, perubahan rukun di rakaat pertama itu 10 10 10 10. Di mana saja ketika kita rukun dulu ya, habis takbir baca surah, kemudian baca tasbih 15, Allahu Akbar ruku, baca doa ruku, setelah baca doa ruku, baca doa ruku, maka baca tasbih 10 kali. Sami Allahu liman hamidah, baca doa iktidal, baca tasbih 10 kali. Kemudian Allahu Akbar sujud, setelah baca doa sujud, tasbih 10 kali. Kemudian Allahu Akbar duduk di antara sujud, setelah baca doa di antara dua sujud, baca 10 kali. Dan sujud lagi, Allahu Akbar, setelah baca doa sujud, baca tasbih 10 kali. Kemudian sebelum kita bangkit ke rakaat kedua, duduk sejenak. Ya, sebelum bangkit rakaat kedua, duduk sejenak tanpa membaca doa apapun kecuali membaca tasbih 10 kali. Baru nanti berdiri. Jadi 60 ditambah dari setelah baca surah 15 maka 75. Demikian juga nanti di rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat yang terakhir yang keempat. Nah, yang terakhir itu baca tasbihnya setelah baca tasyahud tahiyat akhir, sebelum salam bacalah tasbih 10 kali baru salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah sholat tasbih nanti kita akan zikir sebagaimana zikir setelah sholat. Kemudian baca tahlil beberapa kali nanti kita pimpin secukupnya. Kemudian doa, nanti di tengah-tengah doa akan kita berikan kesempatan dengan membacakan doa bahasa Indonesia, dan serentak nanti ada interval doa itu, bacalah doa hajat kita masing-masing. Apa keinginan kita masing-masing, silakan berdoa beberapa menit, nanti akan ditutup doanya secara sempurna oleh imam dan selesai sholatnya. Fadilah daripada tasbih itu flyer ada dituliskan ya, dalam hadis yang panjang itu dari Ibnu Abbas, hadisnya sampaikan bahwa fadilah sholat tasbih diantaranya akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Kemudian juga bisa menjadi penenang hati kita, karena zikir itu adalah menenangkan hati. Kemudian yang paling istimewa adalah sholat tasbih ini bisa menjadi jaminan bagi kedua orang tua kita yang semasa hidupnya tak sempat kita memberikan pelajaran keagamaan, namun mereka alfa tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tasbihnya anak-anaknya maka akan dipending azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasbihnya kita. Mudah-mudahan ini yang terpenting, karena kita tidak mampu secara 100% secara sempurna untuk jadi anak yang soleh kepada orang tua kita, karena memang kita terbatas umurnya, terbatas kegiatannya, dan mungkin kita masih kecil. Sementara orang tua kita sudah meninggal dunia, maka tasbih kita menjadi anak yang soleh itu dapat bisa memberi jaminan bagi kesalahan orang tua kita. Mari kita melaksanakan salat tasbih, kita sama-sama melaksanakan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang bapak-bapak boleh mengatur saatnya paling depan, kemudian ibu-ibu menyusul. Kemudian nanti kita habis salat tasbih ada wadah, ada makanan ringan disiapkan oleh ibu kita. Maka
sama-sama kita nikmati sebagai sedekah dari yang kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.